dan tahapannya. Pengertian komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi interpersonal antar perawat dan pasien yang dilakukan dalam keadaan sadar ketika perawat dan pasien saling memperoleh dan mempengaruhi pengalaman bersama yang memiliki tujuan untuk mengatasi masalah yang dimiliki oleh pasien dan emosional pasien yang pada akhirnya akan mencapai kesembuhan menurut Anjeswarni 2016. Selanjutnya ada tujuan komunikasi terapeutik. Tujuan komunikasi terapeutik yaitu membantu pasien dalam mengatasi masalah dengan mengurangi beban pikiran pasien dan perasaan pasien, memperbaiki masalah emosional pasien, serta membantu pasien dalam hal mengambil tindakan yang lebih efektif sehingga mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan menurut Anjeswarni 2016. Selanjutnya itu ada tahapan komunikasi terapeutik. Yang pertama yaitu fase prainteraksi. Fase ini merupakan fase persiapan yang dapat dilakukan perawat sebelum berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien. Pada fase ini, perawat mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan sendiri serta menganalisis kekuatan dan kelemahan profesional diri. Perawat juga mendapat mencatat tentang klien dan jika memungkinkan merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Selanjutnya yang kedua itu ada fase orientasi, yaitu fase awal interaksi antara perawat dan klien yang bertujuan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan pada fase selanjutnya. Pada fase ini, perawat dapat A. Memulai hubungan dan membina hubungan saling percaya. B. Memperjelas keluhan, masalah, atau kebutuhan klien dengan mengajukan pertanyaan tentang perasaan klien serta merencanakan kontrak atau kesepakatan yang meliputi lokasi, kapan, dan lama pertemuan, bahan atau materi yang akan diperbincangkan, dan mengakhiri hubungan sementara. Selanjutnya itu ada fase kerja, yaitu fase inti dari hubungan perawat dan klien yang terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Tugas utama perawat pada tahap kerja ini adalah A. Mengeksplorasi stresor yang sesuai atau relevan. B. Mendorong perkembangan insight klien dan penggunaan mekanisme coping konstruktif. C. Menangani tingkah laku yang dipertahankan oleh klien atau resistensi. Selanjutnya itu ada tahap terminasi. Tahap terminasi ini merupakan tahap akhir dari setiap pertemuan perawat dan klien. Dan komunikasi terapeutik terdiri dari atas dua bagian, yaitu terminasi sementara. Tahap ini merupakan akhir dari pertemuan perawat dan klien. Akan tetapi perawat akan bertemu lagi dengan klien pada waktu yang telah ditentukan. B. Terminasi akhir. Tahap ini terjadi jika klien akan pulang dari rumah sakit atau perawat tidak berdinas lagi di rumah sakit tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan pada tahap terminasi ini antara lain: 1. Evaluasi hasil yang terdiri dari evaluasi subjektif dan evaluasi objektif. Yang kedua, rencana tindak lanjut dan kontrak yang akan datang.